Ya, kita ketemu lagi di pembahasan mengenai matematika. Kali ini kita akan bahas teorema Pitagoras karena ternyata banyak dari kita atau banyak dari teman-teman, bahkan SMA sekalipun ada yang belum paham ya teorema Pitagoras. Oke, simpelnya saja ya, teorema Pitagoras itu menjamin kalau kita punya sebuah segitiga siku-siku, ya segitiga siku-siku, maka hubungan antara ketiga sisi segitiga siku-siku tersebut bisa kita tuliskan dalam bentuk gitu ya. Nah, kita perlu identifikasi dulu nih. Jadi, pada segitiga siku-siku ada dua jenis sisi. Pertama adalah sisi siku-siku, dalam hal ini adalah A dan B, dan kedua adalah sisi miring. Nah, dalam hal ini adalah C. Nah, hubungan yang terbentuk ya dan disebut dengan teorema Pitagoras itu adalah hubungan antara sisi miring dan sisi siku-siku. Yang mana dalam hal ini bisa kita tulis ya sisi miring ya C gitu kan kuadrat ya, apabila sisi miringnya kita kuadratkan, nilai sisi miringnya, panjang sisi miring tersebut kita kuadratkan akan sama dengan jumlah sisi siku-siku masing-masing dikuadratkan. A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, mungkin saya ketinggalan. Segitiga siku-siku ditandai dengan salah satu sisi sudutnya itu 90 derajat, atau kalau pada gambar kalian sering lihat itu ada pertanda ya, seperti yang barusan saya gambar ini, tanda merah ini ya. Nah, itu menandakan sudutnya itu adalah sudut di depan C ini itu adalah 90 derajat gitu. Nah, sekarang balik lagi ke teorema Pitagoras. Dengan demikian ya, bentuk persamaan yang seperti ini akan kita gunakan nantinya kalau kita membutuhkan perhitungan atau permasalahan yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Nah, dengan demikian dari sini ya kita akan punya penjabaran lainnya. Misalnya kalau kita mau mencari A, ya kalau kita mau mencari C gimana? Ya udah, C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita mau mencari sisi siku-siku misalnya A, ya udah berarti ini bisa kita lakukan operasi misalnya A kuadrat gitu kan sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, karena si B-nya pindah luas gitu kan. Nah, untuk si A sendiri bisa kita tulis sebagai C kuadrat dikurang B kuadrat diakarkan. Next, kalau mau cari B, ya sama ya. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Lalu kita akarkan. Sorry, belum diakarkan. Kalau mau cari B aja, baru diakarkan ya. C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, di sini kita perlu tahu ya, siapa gitu kan yang menjadi sisi miring dan sisi siku-siku, itu yang paling utama. Kalau ini di saat kita mau mencari sisi siku-siku ya. Mungkin saya langsung aja ke bagian yang A sama dengan, dan yang ini itu adalah kalau ditanya sisi siku-siku yang B-nya. Nah, sedangkan yang di dalam kotak ini adalah sisi miringnya. Nah, kita akan coba contohkan ya. Contoh di sini. Misal saya punya di sini sebuah segitiga siku-siku. Ya, mungkin kita bisa buatkan segitiga siku-siku itu nggak harus seperti yang di gambar saya ya. Nah, bisa seperti ini juga terbalik. Misalnya kan ini C-nya ya, tentu saja kita harus cari dulu siku-sikunya di mana. Nah, misal siku-sikunya di sini. Nah, sisi miring itu selalu di depan sisi siku-siku. Oke. Nah, dengan demikian sisi lainnya itu terserah mau A dan B kita taruh di mana itu bebas. Misalnya A di sini, B di sini. Oke, nah kita misalnya diketahui nih sisi siku-siku itu adalah A sama dengan 3 misalnya dan B sama dengan 4. Nah, yang ditanya berapa sisi miringnya? Oke, dengan menggunakan teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku sama dengan akar. Nah, yang mana yang kita pakai? Nah, yang kita pakai itu adalah yang ini ya. Sorry, yang ini. Nah, gitu. Nah, dengan demikian kita punya C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu A-nya berapa? 3 kuadrat ditambah B-nya berapa? 4 kuadrat. Nah, sehingga kita punya 9 ditambah 16, ya kan? 4 kuadrat 16. Nah, ini sama dengan 25. Akar 25 adalah 5 ya. Jadi kita oleh sisi miringnya, ya sisi miring di segitiga tersebut adalah 5.